wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching di mana saya sebagai observer dan Ibu Juwana sebagai coach dan Ibu Suryanti sebagai coaching. Sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Juwana sekaligus sebagai coach. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, yaitu saya akan mengamati percakapan coach dengan coaching. Saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Dan bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Bu, yang saya mau tanyakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bu, yaitu bagaimana seorang coach memiliki kehadiran penuh dalam mendengarkan si coach Bu. Ya, pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik di observasi kali ini Bu, bagaimana seorang coach mendengarkan secara aktif si coach, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada si coach Bu. Oke Bu, pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan Bu, si coach dapat menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baiklah Bu, tidak menunggu lama lagi, silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Suryanti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Agak Kareba. Kareba Madece Bu. Alhamdulillah, ternyata tepat waktu saya datang pada Ibu. Ibu punya waktu luang sebentar? Iya Bu, saya mempunyai waktu luang Bu, saya tidak sibuk. Alhamdulillah Bu. Kali ini saya datang sama Ibu. Saya ingin curhat sebentar Ibu. Silahkan Bu. Begini Bu, sebagai seorang guru saya menghadapi masalah sedikit dengan kegiatan pembelajaran saya. Saya mengamati peserta didik itu lebih cenderung gitu di kegiatan olahraga dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Ceritanya gini, murid itu kalau olahraga pagi hari kadang lupa masuk kalau ada lagi pembelajaran selanjutnya di kelas, mereka harus dipanggil lagi Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan setelah melakukan percakapan bersama saya pada hari ini Bu? Pada hari ini Bu, saya selain curhat, saya ingin berbagi dan mengharapkan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Pada permasalahan yang Ibu hadapi, langkah apa yang Ibu telah laksanakan Bu? Begini Bu, kan ceritanya tadi peserta didik itu olahraga di jam pagi, kemudian kadang lupa masuk di dalam kelas, mereka harus dipanggil. Saya biasa curhat dengan guru lain. Ternyata ini permasalahan bukan cuma saya yang hadapi, guru yang lain juga. Alhamdulillah saya sudah berusaha mencari pertimbangannya juga dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Saya berusaha mengambil langkah. Anak-anak kan belajar di pagi hari bermain. Jadi saya berusaha di kelas saya menggunakan strategi bermain atau ice breaking supaya minat belajar anak-anak itu lebih tertarik lagi di pembelajaran saya di kelas. Oh begitu ya Bu. Setelah
Ibu melakukan pembelajaran yang bervariasi seperti bermain, ice breaking, dan lain sebagainya, rencana apa yang ingin Ibu laksanakan selanjutnya, Bu? Begini Bu, rencana selanjutnya saya karena alhamdulillah kemarin kegiatannya saya lakukan ada sedikit perubahan peserta didik, saya tidak panggil lagi masuk. Mereka kadang penasaran, jadi mereka kadang lirik-lirik jam olahraga sudah habis, mereka antusias sudah masuk. Nah kemudian mereka tanpa saya panggil lagi karena mereka penasaran Bu, mereka bertanya-tanya ice breaking apa lagi ya nanti, permainan apa lagi ya nanti. Jadi alhamdulillah mereka sudah ada sedikit perubahan, namun di sini saya masih membutuhkan waktu yang dia lagi, mereka lebih bersemangat lagi di dalam kelas saya belajar. Dalam melakukan rencana Ibu, siapa yang mendukung rencana Ibu? Yang mendukung rencana saya itu ada kepala sekolah, ada rekan guru yang lain, ada juga dukungan dari rekan guru. Jadi begini Bu, saya alhamdulillah karena saya curhat dengan kepala sekolah, saya sudah cerita-cerita dengan rekan mengajar kelas lain. Ternyata permasalahan saya bukan cuma saya mengalami, rekan guru yang lain juga. Jadi selain itu saya juga kadang berkolaborasi cerita dengan orang tua siswa atau walinya supaya pembelajaran saya lebih diminati lagi oleh peserta didik. Saya juga mendapatkan bantuan dari alhamdulillah dari orang tua. Ya, jadi bagus sekali Bu. Ada beberapa rekan yang membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, rencana apa yang ingin Ibu laksanakan selanjutnya Bu? Jadi begini Bu, karena alhamdulillah kegiatan kemarin sudah berjalan dan sudah ada hasilnya, namun saya lebih menginginkan peserta didik saya lebih meminati lagi pembelajaran di kelas saya. Saya ingin merencanakan pembelajaran yang bervariasi lagi, kan anak-anak belajar di luar. Jadi rencana selanjutnya saya akan mengadakan moving kelas, moving belajar, yaitu kan anak suka di luar, jadi saya akan berusaha misalnya belajar di perpuska atau di bawah pohon, di tempat-tempat sejuk, ataukah bahkan bolehlah di kantin, ya senyaman mungkin lah supaya anak-anak itu belajarnya lebih enjoy lagi, sehingga tujuan pembelajaran saya dapat tercapai begitu. Ya, jadi dalam melakukan rencana yang Ibu rencanakan, siapa yang bisa mendukung Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu? Alhamdulillah yang bisa mendukung saya itu karena saya curhat dengan kepala sekolah, alhamdulillah saya dapat dukungan. Karena masalahnya juga dihadapi oleh kelas lain, alhamdulillah saya juga mendapatkan dukungan dari teman mengajar saya. Saya juga sering curhat bersama orang tua peserta didik. Jadi peserta didik itu dapat juga motivasi dari orang tuanya karena saya sering sharing dengan orang tua peserta didik. Oh ya, bagus sekali ya Bu. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Bu, bagaimana hasil dari rencana yang telah Ibu jalankan? Alhamdulillah rencana yang telah saya jalankan itu sudah ada hasil ya Bu, sudah ada hasil. Peserta didik saya lebih berminat lagi di kelas saya karena mereka merasa senang karena belajar juga bukan hanya di luar kelas, mereka juga belajar di dalam kelas, di luar, bahkan dengan suasana yang berbeda senyaman. Wah, bagus sekali ya Bu. Semoga pembelajaran di kelas Ibu lebih bervariasi lagi sehingga selalu dinantikan oleh muridnya Ibu. Amin, insya Allah Bu. Jadi
Alhamdulillah Bu, kali ini saya merasa tercerahkan, saya merasa ringan, plong dengan masalah saya mendapatkan masukan dari Ibu, dukungan dari Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga silaturahmi kita semakin berjalan lancar dan jangan canggung ya Bu kalau misalnya saya curhat lagi bersama Ibu. Oh iya Bu, oke, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam. Baik Ibu Juana, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Suryanti. Sebelum menutup coaching ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Di mana pertanyaannya itu yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, Bu. Oh, oke Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Ibu Juana dengan Ibu Suryanti sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan coach dalam hal ini Ibu Suryanti sehingga dapat menemukan solusinya. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu dengan lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, sebelum saya menutup, saya ingin bertanya kepada Ibu Suryanti sekaligus sebagai coach. Jadi Bu, setelah melakukan coaching dengan Ibu Juana, apa sudah sesuai yang Ibu inginkan dalam ketercapaian indikatornya? Alhamdulillah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah proses coaching tadi saya selaku coach dan Ibu Juana selaku coach. Alhamdulillah indikatornya saya rasa sudah tercapai. Saya sebagai coach mendapatkan perhatian penuh dari coach dan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach itu berusaha menggali masalah saya dengan solusi dengan cara saya sendiri sehingga saya dapat menyelesaikan masalah dengan lebih spesifik lagi. Nah, kemudian di sini saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana saat kita menjadi coach dan bagaimana saat kita menjadi coach. Alhamdulillah Bu, berarti Ibu sudah menemukan solusi Ibu sendiri. Jadi saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Ibu Juana? Perasaan saya merasa lega, merasa terbantukan dan banyak sekali pembelajaran. Kemudian di sini saya merasa kita betul-betul kita sebagai manusia itu kita makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan, entahkah itu kita yang membantu memberikan solusi ataukah kita ingin menceritakan daripada masalah yang kita hadapi sehingga kita menjadi ringan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran apakah baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Alhamdulillah Bu, jadi Ibu jika mendapatkan suatu hari nanti masalah atau mendapatkan teman sejawatnya atau di masyarakat atau ke siswanya, jadi Ibu bisa melakukan yang namanya coaching yang melalui alur Tirta ya Bu. Insya Allah Bu, dengan pembelajaran kali ini saya banyak belajar bagaimana kita menjadi coach dan bagaimana kita menjadi coachee sehingga kolaborasi kita dan silaturahmi kita lebih terjalin lagi begitu. Oke, jadi mungkin saya tutup saja kesempatan kali ini. Semoga
bermanfaat bagi kita semua dalam proses coaching ini tadi. Sebelum saya menutup, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi saya tutup saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan kali ini. Kali ini kita akan melakukan proses coaching. Ibu Fitri sebagai coach dan Ibu Juana sebagai coaching, dan saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita melakukan proses coaching kali ini, kita akan mendiskusikan terlebih awal yaitu tentang rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian ini kita akan menilai bagaimana coach dan coachee menggunakan alur tirta dalam memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban secara berbobot. Kemudian bagaimana merespon, menanggapi baik itu dari segi bahasa tubuh, baik dari segi bahasa yang digunakan, insya Allah kita akan nilai. Nah, kemudian apakah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya kita mulai proses coaching kali ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fitri selaku coach. Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan Bu pada coaching kali ini yaitu bagaimana seorang coach memiliki kehadiran penuh dalam mendengarkan si coaching. Oh ya, artinya bagaimana coach jadi artinya ini kehadiran penuh dalam merespon. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu kompetensi yang ingin dikembangkan tadi sudah diutarakan. Saya ingin bertanya lagi kompetensinya yang ingin dikembangkan yang secara spesifik. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik di observasi kali ini, bagaimana seorang coach mendengarkan aktif si coachee, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coachee. Oh ya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, saya sudah mengetahui berdasarkan informasi dari Ibu yaitu yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching kali ini. Tentu dalam kegiatan pengembangan tentu ada indikator yang ingin dikembangkan. Jadi indikator bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coachee saat dapat menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, terima kasih Bu. Insya Allah kita akan mulai kegiatan coaching kali ini. Jadi waktu yang keempat kita persilakan dan saya akan mengamati kegiatan coaching kali ini. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Juana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan keluarga dan siswanya? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya. Ya Bu, kalau sekiranya tidak mengganggu waktu Ibu, ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan bersama dengan Ibu. Ya silakan Bu, karena sekarang saya banyak waktu luang. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Oke Bu, santai saja. Gak masalah sebenarnya. Apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Begini Bu, saya sudah berusaha menemukan jalan, namun saya selalu mendapatkan jalan buntu Bu mengenai permasalahan saya di kelas Bu. Ada siswa saya di kelas Bu, dalam seminggu hanya 3-4 hari saja masuk dalam seminggu Bu. Oh begitu Bu permasalahannya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan setelah percakapan ini Bu, mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh iya Bu Jana. Bisa kita ceritakan seperti apa situasi kondisi yang dirasakan Ibu saat ini? Begini Bu, yang saya rasakan bingung, kesel, campur aduk Bu mengenai siswa saya ini Bu yang jarang sekali masuk sekolah. Kalaupun datang ke sekolah hanya 3-4 hari saja dalam seminggu Bu.
Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap masalah ini? Sebenarnya Bu, saya sudah memanggil siswa saya tersebut Bu. Saya menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di materi di CGP Bu, yaitu mengenai menerapkan segitiga restitusi Bu. Tapi awal-awalnya Bu berhasil, artinya anak tersebut awal-awalnya rajin Bu, tapi lambat laun anak tersebut kembali lagi seperti semula Bu, dengan alasan yang selalu berubah-ubah. Ya. Setelah melakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah? Begini Bu, siswa tersebut Bu belum mengatakan secara langsung belum mengatakan secara langsung alasan yang kuat Bu, selalu alasannya berubah-ubah. Namun akhir-akhir ini Bu, saya mendapat informasi bahwa siswa saya tersebut Bu pergi membantu orang tuanya di kebun untuk memetik merica. Selain pergi membantu orang tuanya Bu, dia juga menjadi buruh di kebun tetangga, sehingga dia sudah merasa nyaman Bu karena bisa menghasilkan uang sendiri Bu untuk Bu. Iya. Jadi setelah melakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah? Sudah berapa kali Ibu melakukan restitusi tersebut? Baru 1 kali Bu. Iya. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut? Yang saya inginkan sekali Bu, murid saya ini rajin putar sekolah seperti temannya Bu. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira solusi apa lagi yang Ibu akan lakukan untuk siswa tersebut? Terus terang Bu, dalam melaksanakan segitiga restitusi yang pertama Bu, saya hanya 2 orang, maksudnya hanya saya dengan siswa saya Bu. Saya tidak melibatkan orang lain, orang tua dengan rekan guru yang lain Bu. Jadi saya merencanakan untuk melakukan restitusi ulang Bu dengan cara maksimal. Saya berusaha melibatkan orang tua siswa saya tersebut dengan guru yang lain Bu. Idenya bagus sekali. Baru 1 kali Bu. Iya. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut? Yang saya inginkan sekali Bu, murid saya ini rajin putar sekolah seperti temannya Bu. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira solusi apa lagi yang Ibu akan lakukan untuk siswa tersebut? Terus terang Bu, dalam melaksanakan segitiga restitusi yang pertama Bu, saya hanya 2 orang, maksudnya hanya saya dengan siswa saya Bu. Saya tidak melibatkan orang lain, orang tua dengan rekan guru yang lain Bu. Jadi saya merencanakan untuk melakukan restitusi ulang Bu dengan cara maksimal. Saya berusaha melibatkan orang tua siswa saya tersebut dengan guru yang lain Bu. Idenya bagus sekali Bu Juana. Saya setuju dengan rencana Ibu dengan menyelesaikan masalah ini menggunakan segitiga restitusi. Apalagi Ibu mau melibatkan orang tua siswa ini untuk menyelesaikan masalah. Lalu menurut Ibu, apakah hal itu sudah baik menurutnya? Sejauh ini yang saya pikirkan Bu dan yang saya rencanakan, menurut saya itulah hal yang paling tepat dan mudah saya lakukan untuk saat ini Bu. Kapan Ibu melaksanakan segitiga restitusi selanjutnya? Saya rasa secepatnya Bu, agar siswa saya tersebut sadar dan orang tuanya juga bisa memahami akan pentingnya pendidikan untuk anaknya itu Bu. Baik, mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi melibatkan orang tua dan guru lain untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Ya Bu, saya akan melakukan restitusi lagi dan saya akan mencoba menghubungi orang tua dan rekan guru yang lain Bu. Semoga harapan saya orang tua siswa saya tersebut bisa bekerja sama dalam hal ini Bu. Kemudian semoga restitusi yang Ibu lakukan kali ini sudah berjalan maksimal dan membuahkan hasil yang memuaskan Bu. Apalagi sudah melibatkan orang tua dan guru lainnya nanti. Ya mudah-mudahan ya Bu, terima kasih waktunya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya Bu Juana. Amin Bu. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching di mana coach menyampaikan unek-uneknya permasalahannya dan dibantu oleh coach untuk menemukan masalah yang telah dihadapi, menemukan jalan-jalan keluar dari masalah daripada coach. Nah, sebelum saya sebagai pengamat memberikan masukan,
Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Di mana kan kita tadi sudah melakukan observasi, saya juga sudah melakukan kegiatan saya sebagai observer. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Coach, yaitu terkait dengan indikator yang kita bahas sebelumnya. Apakah indikator ketercapaiannya yang diinginkan sudah terwujud atau bagaimana? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah sudah sangat bagus karena sudah membantu si coaching menemukan permasalahannya. Nah, kemudian adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut dengan si coaching? Ada Bu, dengan memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, bijak sekali Bu, bagus sekali. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan coaching. Saya juga sebagai observer sudah mengetahui bagaimana kegiatan tadi. Namun di sini saya sebagai pengamat akan memberikan sedikit masukan yang bisa inspiratif dan semoga bisa diterima dengan baik. Yang pertama yaitu saat kita bertindak sebagai coach, supaya lebih meyakinkan kepada si coaching, kita mengajukan pertanyaan. Sebaiknya pertanyaan itu berbobot, artinya begini, kita menghindari sedikit kata-kata kira-kira, karena kira-kira itu kan artinya kita mengira. Berarti kalau kita mengatakan kata kira-kira, berarti si coaching ini mungkin merasakan kehadiran tidak terlalu penuh bagi diri kita, karena kita mengatakan kira-kira berarti bukan hal yang pasti. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menggali informasi dari coaching, dan menemukan permasalahannya. Si coaching mengutarakan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini sebaiknya si coach menggali lagi, adakah cara lain? Nah, kan cara yang digunakan tadi hanya segitiga restitusi yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi diharapkan lagi selain segitiga restitusi, diharapkan lagi kita menggali apakah ada cara lain. Kemudian faktor pendukung sudah bagus sekali tadi Bu sudah menanyakan faktor pendukungnya, sudah ingin melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi kemudian yang saya salut juga dari kegiatan coaching tadi, Ibu Coach memberikan kata-kata motivasi kepada coaching, sehingga si coaching itu lebih merasa yakin dengan tindakan yang akan dilakukan. Oke, saya kira kegiatan kali ini sangat bagus, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Nah, insya Allah kedepannya kita akan menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, kemudian dengan solusi yang kita senangi untuk ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan coaching di mana saya sebagai observer dan Ibu Suryanti sebagai coach, Ibu Fitriani sebagai coaching. Ya, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Suryanti sebagai coach. Pertama-tama Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, yaitu yang akan saya amati melalui percakapan coach dengan coachee. Saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee? Dan bagaimana si coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach
Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begini Bu, pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Ibu Suryanti sebagai coach. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu? Bismillah, terima kasih Bu. Pada kesempatan kali ini dalam kegiatan coaching ada beberapa kompetensi yang ingin saya capai, yaitu bagaimana si coach memberikan suatu kehangatan, bagaimana si coach kehadirannya penuh dalam merespon coaching. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini Bu? Di observasi kali ini ada kompetensi yang ingin saya laksanakan, yaitu saya sebagai coach mendengarkan secara aktif bagaimana coaching, sehingga saya juga bisa membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih spesifik, sehingga membantu proses coachingnya coaching. Oh iya Bu. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan ketiga Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Begini Bu, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa proses coaching itu ada masalah yang ingin diselesaikan. Jadi kompetensi indikatornya yang ingin saya capai di sini, yaitu saya ingin supaya coaching itu memberikan informasi terkait permasalahannya, sehingga coaching dapat coaching dapat menemukan sendiri masalahnya berdasarkan bantuan dari saya sebagai coach. Oh ya, bagus sekali ya Bu. Jadi saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan coaching bersama dengan Ibu Fitriani Rasi sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Anti, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita permasalahan saya di kelas Bu. Oh, boleh sekali Bu, silahkan. Apa yang Ibu ingin utarakan, silahkan. Begini Bu, di sekolah saya mempunyai suatu masalah, yaitu murid pada saat jam-jam terakhir, anak-anak saya perhatikan sudah banyak yang kelihatannya tidak bersemangat, tidak antusias lagi dalam mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Oh, jadi Ibu sudah kan menceritakan unek-uneknya Ibu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari momentum kita berbicara kita kali ini? Saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya, bagaimana agar siswa saya nantinya lebih bersemangat lagi, lebih antusias lagi dalam mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Nah, kan Ibu sudah mengetahui apa masalahnya Ibu. Sejak ini, karena Ibu sudah mengetahui permasalahannya, apa langkah-langkah yang pernah Ibu lakukan dalam menghadapi masalah ini? Yang saya sudah lakukan ini Bu, mungkin ini belum maksimal juga, yaitu saya melihat situasi siswa, jika ada yang saya lihat kurang fokus, maka saya coba memberikan pertanyaan pemantik terkait masalah pada pokok bahasan yang saya ajarkan. Selain itu Bu, saya juga memberikan ES briefing untuk mengembalikan perhatian atau fokus kepada siswa. Nah, bagus sekali Bu, Ibu sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa. Ibu sudah berusaha dengan ice breaking sehingga pembelajaran Ibu menyenangkan. Nah, setelah Ibu melaksanakan itu, apakah Ibu menginginkan situasi yang lebih ideal lagi atau bagaimana yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu? Ya Bu, yang pernah juga saya lakukan itu Bu, memberikan strategi pembelajaran yang bervariasi.
Oh, setelah Ibu memberikan pembelajaran yang bervariasi, bagaimana tentang hasilnya dan apakah masih ada eh, rencana yang ingin dijalankan selanjutnya? Setelah Ibu memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, apakah ada contoh pembelajaran yang oh iya Bu, yang telah Ibu lakukan dengan maksimal? Ibu sudah memberikan pertanyaan pemantik, ice breaking. Apakah ada kegiatan lagi yang ingin Ibu lakukan? Yang pernah juga saya lakukan itu Bu, atau kegiatan lain yang pernah saya lakukan, memberikan strategi pembelajaran yang bervariasi. Good job sekali Bu, bagus sekali. Ibu sudah memberikan pembelajaran yang bervariasi. Apakah masih ada pembelajaran yang ingin Ibu lakukan lagi selanjutnya? Yang pernah saya lakukan sih Bu, yaitu saya berusaha mengembalikan fokus dari siswa melalui permainan-permainan, seperti saya mengajak dengan tepukan konsentrasi, bernyanyi bersama, dan saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa yang saya lihat kurang aktif dalam belajar. Masya Allah, begitu banyak Ibu yang Ibu usahakan supaya peserta didik itu lebih baik lagi dalam pembelajaran. Namun apakah masih ada kondisi-kondisi ideal yang Ibu harapkan dari peserta didik Ibu di kelas? Saya menginginkan sekali Bu, murid-murid saya nantinya bisa fokus, semangat, antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Semoga pembelajaran Ibu lebih yang bervariasi tadi, kemudian kondisinya ideal menurut Ibu. Nah, setelah ada masalah itu, apakah masih ada rencana yang ingin Ibu lakukan setelah berbagai rencana itu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran Ibu di kelas? Jadi rencana saya Bu, saya akan lebih berusaha untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelas yang dapat menyenangkan siswa saya agar mereka lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran yang saya bawakan, dengan memperbanyak berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru yang mengajar di sekolah. Percontohan dalam hal ini sekolah penggerak. Selain itu saya juga berusaha mencari referensi dari YouTube terkait bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan murid dan model pembelajaran yang akan nantinya menyenangkan murid-murid agar murid saya bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya bawakan. Wah, rencana Ibu sangat menarik. Sudah direncanakan dengan matang. Jadi kapan Ibu rencana melaksanakan rencana itu? Saya rasa Bu secepatnya, karena saya maunya melihat murid-murid saya lebih bersemangat lagi dalam belajar, aman, tidak lalu lalang lagi pada saat sementara belajar, utamanya jam-jam terakhir Bu. Begitu pula saya maunya melihat kelas saya menjadi aktif. Oh, bagus sekali Bu. Ternyata yang Ibu sudah lakukan, Ibu rencanakan kapan waktunya, itu sudah bagus sekali Bu. Marilah kita bersama-sama memperbaiki strategi pembelajaran ke depannya. Bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Iya Bu, saya akan berusaha memperbaiki semaksimal mungkin. Oke Bu, saya sangat menghargai usaha Ibu. Bagaimana Ibu ingin, bagaimana murid itu lebih baik lagi sehingga tujuan pembelajaran kita lebih dapat kita capai lagi. Jadi semangat Ibu, pantang menyerah. Yang jelasnya Bu, kita harus tetap berusaha ikhlas bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita dengan tidak henti-hentinya memberikan suatu pelayanan yang lebih prima lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Surenti atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi dengan baik Bu, demi peningkatan mutu sekolah kita. Amin. Amin, insyaallah. Saya juga Bu berterima kasih sekali. Saya mendapatkan kepercayaan dari Ibu.
saya merasa lebih termotivasi lagi. Saya juga mendapatkan pembelajaran dari masalahnya Ibu, dan saya sangat bersyukur mendapatkan kepercayaan untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya baik Bu, setelah mengamati jalannya coaching antara Ibu Suryanti sebagai coach dan Ibu Fitriani sebagai coach, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Suryanti sebagai coach. Yang pertama Bu, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi dalam proses coaching yang telah saya lakukan, saya berusaha mengikuti alur Tirta. Saya sebagai coach memberikan suatu pelayanan prima kepada coach dengan memberikan beberapa pertanyaan sehingga coach dapat menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahannya sendiri dengan caranya sendiri. Dan saya sebagai coach menggali informasi semaksimal mungkin dari coach. Baik, oke, bagus sekali ya Bu. Jadi menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Ibu dengan Ibu Suryanti dengan Ibu Fitriani Rashid sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan si coach. Dalam hal ini kepada Ibu Fitriani Rashid, sehingga Ibu Fitriani Rashid dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan Bu? Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi yang saya harapkan, saya berharap saya sebagai coach dapat memiliki kompetensi yaitu pemberian pelayanan prima kepada klien, kepada coach, dan saya dapat juga memahami apa yang disampaikan oleh coach sehingga kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik, dan saya sebagai coach lebih dapat lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching akan terasa nyaman dan lebih bersahabat. Oh ya, oke Bu. Ya, jadi mungkin sekian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.